Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat, Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen dan eksekutif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Julia Damayanti dengan NIM 2017051140. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tika Damayanti dengan NIM 2017051141. Perkenalkan, saya Niketut Katrina Aryaninjel dengan NIM 2017051142. Perkenalkan, nama saya Komanita Aryani dengan NIM 2017-05-1143. Perkenalkan, nama saya Iputu Sugiharto, NIM 2017051144. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas materi mengenai manajemen dan eksekutif. Untuk yang pertama yaitu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen juga merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan atau organisasi bisa tercapai. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai tujuan manajemen. Yang pertama yaitu bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang situasi yang akan terjadi untuk penyesuaian strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor perusahaan agar perusahaan mencapai profit yang maksimal. Yang keempat, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu unsur penting dalam kegiatan manajemen. Yang pertama yaitu manusia. Ada 6, yaitu yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga manajemen material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang keenam pasar. Baik, untuk yang pertama yaitu manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diarah. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua yaitu uang. Untuk menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan, biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Yang ketiga yaitu material. Untuk manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih untuk buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat yaitu mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun akan tercapai lebih efektif. Yang kelima yaitu metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pasar.
Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Baik, untuk selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang ada periodenya, ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Yang berikutnya adalah adanya fungsi organizing. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Namun, fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat yaitu mengarahkan atau directing. Fungsi ini dalam perusahaan berfungsi sebagai mengarahkan dan bertujuan untuk mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam lingkungan kerja. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi terakhir dari manajemen yang ada dalam pengawasan perusahaan adalah pengawasan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua SDM yang ada di suatu perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah yaitu pengertian eksekutif. Eksekutif adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen eksekutif ini berwenang untuk, yaitu yang pertama, membentuk kelengkapan internal organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPN. Next. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen eksekutif. Yang pertama itu ada menyiapkan dan menyelenggarakan penjabaran program umum IAI dengan persetujuan IAI. Yang kedua, melaksanakan operasional semua kebijakan DPN. Yang ketiga yaitu menjaga kesatuan perumusan kebijakan DPN dan AD atau ART dan peraturan organisasi serta hasil kongres. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan untuk berjalannya fungsi Dewan Penasehat, Majelis Kehormatan, kompartemen, wilayah, serta semua organisasi kelengkapan organisasi lainnya. Yang kelima yaitu ada menjaga konsistensi pelaksanaan dan kesinambungan program dan operasional organisasi. Yang terakhir ada mewakili IAI dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai usaha untuk mencapai manajemen puncak. Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai manajemen puncak. Yang pertama itu mau bekerja keras. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang dalam melakukan semua jenis kegiatan termasuk berbisnis. Dalam berwirausaha, sangat perlu adanya kerja keras, karena dengan adanya kerja keras, maka hasil dari
bisnis yang dijalankan akan maksimal dan mampu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, pandai bekerja sama dengan orang lain. Menjalin kerjasama dengan orang lain, orang yang tepat dalam berbisnis akan meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan dan bisa mencapai manajemen puncak. Yang ketiga, berpenampilan yang baik. Berpenampilan yang baik di sini ditekankan pada penampilan sikap jujur dan disiplin, yang mana sikap yang jujur dan disiplin akan disenangi oleh orang-orang dan sukses bekerja dengan siapa saja. Yang keempat, yakin. Kualitas tindakan seseorang tergantung pada besarnya keyakinan dan juga kepercayaan diri. Keyakinan akan menghasilkan kesuksesan bagi bisnis dan tidak ragu-ragu dalam memecahkan masalah dalam bisnis. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Membuat keputusan merupakan suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa alternatif. Dalam perusahaan, biasanya pembuatan dan pengambilan keputusan itu didasarkan atas data-data dan dokumentasi perusahaan yang didapat dari survei, laporan usaha, dan sebagainya. Yang keenam, berpendidikan. Dalam menjalankan usaha, pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan organisasi, dan sebagainya. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan biasanya akan berhasil dalam menjalankan usahanya. Apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk mencapai tujuan yang diidamankan. Yang kedelapan, pintar berkomunikasi. Komunikasi yang baik dan diikuti perilaku yang jujur, konsisten dalam pembicaraan akan membantu seseorang dalam mengembangkan karir masa depannya. Akhirnya, dengan keterampilan berkomunikasi itu, seseorang dapat mencapai puncak karirnya. Next. Baik, materi yang terakhir mengenai tingkatan manajemen. Dalam struktur organisasi bisnis, peran manajemen pada umumnya dibedakan dalam 3 strata, yaitu first line, middle, dan top level. Semakin atas, semakin sedikit jumlah manajer, tetapi semakin besar tanggung jawab dan semakin luas kewenangannya. Adapun tingkatan-tingkatan manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak atau top level management. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Manajemen ini dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Mereka juga memiliki kewenangan untuk memilih, menempatkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level management. Manajemen level menengah bertugas untuk merealisasikan strategi dan kebijakan yang telah dirancang oleh manajemen puncak ke dalam rencana divisi. Misalnya, menyusun target secara spesifik dan konkret. Middle level management menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya menyuarakan feedback dari manajer di bawah ke atas. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah antara lain kepala departemen, kepala pengawas, kepala cabang, dan sebagainya. Yang terakhir, manajemen lini pertama atau first level atau first line management. Manajemen lini pertama yaitu tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Mereka mengelola staf secara langsung, serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis.
Manajemen ini mempunyai wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajemen dan manajer tingkat menengah. Manajemen ini manajemen lini pertama dikenal dengan istilah operasional seperti supervisor, kepala seksi, dan mandor. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Om.